Maka segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali seperti biasa kita membaca satu hadis atau dua hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki yang terakhir kita baca 268. Ini yang terakhir dan sekarang kita masuk ke hadis ke 269. Masih ini berbicara tentang bersedekah, memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan di sekitar kita. Apa di sini dikatakan oleh al-muallif rahimahullah, dikatakan qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fidaraini amin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni miskinah tahmilu ibnataini laha. Dikatakan di situ an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini sering kita dengar, yaitu satu-satunya istri Rasul yang apa? Yang gadis. Semua istri Nabi itu apa? Janda. Dan sudah kita jelaskan semua jumlah total istri Nabi adalah 11. Saat Nabi meninggal yang ada istrinya adalah 9. Karena 2 istri Rasul meninggal sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah satu-satunya juga istri yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara semua wanita dari sahabat-sahabat Nabi atau sahabat wanita Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2220 hadis. Dari 2210 hadis yang beliau riwayatkan. Dan beliau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal sampai tahun 59 Hijriah, dan jenazahnya disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjadi imam. Maksudnya menjadi imam adalah Abu Hurairah. Tepatnya beliau meninggal tanggal 17 Ramadan setelah mendirikan sholat witir di tahun 59 Hijriah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Di sini katakan wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata radhiyallahu anha, ja'atni miskinah, telah datang kepada saya miskinah, orang miskin perempuan. Miskin laki, kalau miskinah perempuan. Miskin itu kalau bahasa kitanya orang yang perlu dikasihani, itu miskin. Makanya kalau ketemu orang bahasa Arab, hadza rajulun miskin, dibilang ini orang apa? Kasihan. Bukan berarti miskin harta, boleh jadi dia apa? Kaya tapi lagi sakit, itu miskin juga. Itu kata-kata miskin itu apa? Kasihan. Jadi miskin harta rajul, miskin orang miskin. Jadi kalau kita nggak miskin, hitungannya cuma apa? Harta, itu sih orang bilang miskin. Apa miskin, sombong banget. Oh, padahal dia punya harta banyak. Padahal miskin itu artinya yang apa? Kasihani, dikasihani. Tapi sudah identik dengan apa? Orang yang nggak punya harta. Di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal, jadi fuqara masakin. Itu adalah orang-orang yang perlu dikasihani, orang fakir dan miskin. Tentu kalau fakir itu khusus dengan harta. Kalau orang lagi sakit, lagi sedih, nggak boleh kita bilang fakir. Ini fakir itu sedih, apa? Harta kurang, fakir. Tapi kalau miskin itu sifatnya apa? Sifatnya umum. Jadi fakir juga perlu kita kasih sayangi, tapi makna fakir itu beda dengan miskin. Kalau fakir itu di harta. Makanya dalam apa? Hadis, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wad-dhunub. Haji dan umrahlah kalian, karena keduanya itu bisa menghilangkan kefakiran. Bukan kemiskinan, tapi apa? Fakir. Fakir itu nggak punya harta. Miskin apa? Susah. Kalau miskin artinya apa? Kasihan, dikasihani. Jadi kalimat miskinah tapi di sini maksudnya adalah fakir. Kadang-kadang kalau disebut fakir atau fakir, miskin. Kalau disebut miskin, fakir. Hanya saja para ulama berbeda pendapat
fakir sama miskin bedanya apa? Ada yang mengatakan fakir itu orang yang nggak punya kerjaan sama sekali, itu namanya fakir. Miskin orang yang punya pekerjaan, pendapatan, cuma tidak mencukupi kebutuhan, berarti miskin. Makanya fakir itu lebih apa? Lebih dikedepankan. Nah, innama shadaqatu lil fuqara, untuk fakir dulu. Fakir kecukupan baru apa? Miskin. Jadi zakat itu nanti nggak mesti hanya untuk fakir miskin, sesuai definisi dulu. Tapi bisa kita lihat sekarang fakir hitungannya bisa miskin, bisa berubah-berubah. Itulah fikih. Makanya berbeda belajar tauhid dengan belajar fikih. Fikih itu akan selalu berkembang dan berkembang. Kalau kita mau pakai zaman Rasul, nggak ada yang fakir, orang kaya semuanya. Semua orang kaya semua. Zaman Rasul kaya semua. Ini orang fakir. Makanya di sini cerita, jangan dibilang jahat nih miskinah. Telah datang kepada aku, kata Aisyah, seorang miskin. Terus orang yang di sini miskin kayak saya miskin. Hai, kita nggak miskin, kita di hadapan Allah nih. Dalam syariat kita ini alhamdulillah termasuk apa? Orang-orang kaya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang kaya, kaya hati, kaya harta, kaya iman. Amin ya rabbal. Ini yang pertama, menunjukkan bahwa orang meminta-minta itu boleh, tapi kalau dia kena apa? Hajat. Karena yang ternyata perempuan lapar, si ibu ini. Dan putri dua-duanya juga sedang apa? Lapar, belum makan. Makanya ini perempuan datang ke rumah Aisyah, dia minta makanan. Di sini menunjukkan, kata para ulama, meminta-minta itu haram. Bahkan diancam nanti di yaumul kiamah mukanya kagak ada dagingnya, kayak tengkorak orang tukang minta-minta. Tapi dia tidak menjadi haram ketika meminta itu karena apa? Hajat. Dia belum makan, dia mau nyari kagak ada apa? Yang bisa dia makan. Maka dia boleh meminta-minta, dan itu tidak termasuk. Dia minta kepada Aisyah, fa'amtuha, maka aku berikan makanan kepadanya, kepada si ibu tadi, almar'ah al-miskinah. Apa yang dikasih oleh Aisyah? Salasat tamarat, 3 butir kurma. 3 butir kurma dikasih. 3 butir kurma, bukan 3 kilo. 3 butir. 3 butir kan cuma 3 biji. Nangis dia bilang, kenapa aku teringat sama Rasul? Gak pernah Rasulullah lihat makan seperti ini. Rasul kadang hari ini makan, besok enggak. Besok makan, besok enggak. Kadang hari ini makan, besok 2 hari enggak makan. Kadang hari ini enggak makan, besok enggak makan, lusa enggak makan, hari keempat baru makan. Selebihnya putih. Air putih begitulah Rasul selesai. Jadi Aisyah bilang ini enggak ada zaman Rasul. Makanya ngomong bin Ali, kalau kau temu zaman Nabi susah bin semua. Maaf lagi undungnya ada, kerupuknya 3 macam. Ini subhanallah. Makanya kita bingung melihat suka orang bin dan itu nggak ada, bukan berarti bid'ah. Ini nggak ada zaman Rasul bicara begini, nggak ada. Karena memang susah sekali. Lihat dikasih 3 butir kurma tuh ibu bilang dikasih. Ini menunjukkan juga Aisyah itu memang punya sifat dermawan. Nah Aisyah jangan dipikir lagi banyak setoples, jangan dipikir banyak kiloan kurma. Di rumah Aisyah baru mau dimakan tuh kurma untuk Aisyah. Nggak ada makan kecuali kurma itu beberapa butir. Dia datang tuh perempuan, minta melihat 2 anak putrinya nggak tega. Kayak ini lebih lapar. Aisyah belum makan juga. Kurma jatah dia. Karena biasanya Rasul dan para istrinya kalau makan kurma 3. Lihat 3 butir yang harus dimakan. Ini orang datang dikasih. Subhanallah, ini kedermawan Aisyah. Bahkan di dalam sejarah disebutkan Aisyah itu pernah jual rumah. Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal, dia kan ada apa? Rumah, ada apa? Warisan istilahnya. Dia jual rumahnya. Habis dijual, tentunya kenapa? Kok dapat rumah? Maka Rasul segitu aja. Kan para istri Ahlul Bait itu dapat kas dari Baitul Mal. Itu kalau kita baca syariat Rasulullah SAW, keluarga Nabi itu dapat apa? Bagian dari Baitul Mal. Jadi memang ada pembiayaan dari Baitul Mal. Istri Rasul juga dapat. Karena di zaman Sayyidina Utsman itu melimpah, dia dapat gede. Punya rumah Aisyah. Lalu rumah itu dijual sama Aisyah. Terus disedekahin semua hasil dari penjualan rumah, seperak pun gak dimasuk ke dalam kantongnya. Jadi jual rumah
disedekain, kagak ada 1 dinar pun masuk ke kantong Aisyah. Kemudian fa'akam tuha salah tamarat, aku berikan makan kepada 3 butir korma. Fa'akot tuh dikatakan fa'akot, lalu si perempuan ibu tadi, si miskinah tadi memberikan kulla wahidatin minha tamrah. Kemudian si ibu tadi kan ada 3 butir, dikasihlah putrinya 1, dikasih putrinya 1, untuk dia 1. Berarti kan apa? Pas, dibagi 3. Ini menunjukkan bahwa seorang bapak, seorang ibu harus berlaku adil dengan siapa? Dengan anak-anaknya. Ini nggak boleh kita apa? Yang cakepannya kasih dunia, yang kecilan, mungkin apa? Yang kurang kita cintai, nggak boleh. Kita harus apa? Berlaku adil terhadap anak-anak kita. Rasulullah mengatakan ittaqillah wa'dilu baina auladikum. Takutlah kepada Allah dan berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Warafa'at ila fiha, kemudian dikatakan situ, kemudian semua itu setelah itu apa? Mereka makan, si putri ini makan, si putri ini makan. Setelah dia makan karena lapar, langsung makan itu apa? Si putri nggak pakai basa-basi, dah bismillah langsung makan. Si ibu ini namanya depan Aisyah, dia apa? Terima kasih, ngomong dulu nih apa nih, belum dimakan. Dia biasa kan, kalau ada makanan disodorin bapak ibu, kita bawa anak dia bertamu disodorin makanan. Biasanya kalau anak itu udah selesai, kita belum ngomong udah habis tuh, belum ngomong udah selesai mah. Kita masih basa-basi dulu, masih apa? Orang tua. Ini juga begitu. Kalau ibunya ini belum makan, masih ngomong. Ini udah habis, mulai udah habis lapar. Si perempuan ini nggak jadi makan. Si perempuan ini nggak jadi makan, padahal sudah mau dimasukin ke mulutnya. Padahal dia sudah apa? Sudah mau masukkan itu tamroh litakulah untuk apa? Memakannya. Tapi nggak jadi. Kenapa? Kemudian fastat amat lalu dia nggak jadi makan, tapi diberikan makan kepada si kedua putri. Kenapa? Fasyaqqah, dia dipotek 2 tuh. Yang tadi mau dimakan 1 tadi dipotong 2, kemudian 1 lagi. Jadi anaknya 1,5. Si ibu nggak makan. Ibu nggak makan karena lihat, begitulah orang tua luar biasa. Jadi dia siap untuk menahan lapar demi apa? Demi anak. Kadang-kadang kita kagak anak ini, makanya subhanallah luar biasa. Padahal Rasulullah bilang, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Padahal bapak dan ibu itu adalah milik kita, milik dia. Tapi terbalik kita kadang-kadang apa? Itu rumah saya tuh, padahal rumah ibunya, rumah bapaknya. Tapi kalau bapak itu tidak pernah dia ngomong itu rumah saya, tapi rumah anak saya. Itulah apa orang tua ya, menunjukkan bahwa cerita sedekah, cerita kebaikan itu boleh. Kan Rasulullah nggak tahu, diceritain. Ini menunjukkan boleh kita cerita pernah sedekah, saya pernah bantu, itu boleh ceritain. Tapi dengan niat bukan ingin apa? Ria, bukan ingin membanggakan sedekahnya, bukan ingin membanggakan dirinya, tapi ingin yang pertama tahu hikmahnya. Saya ini pernah sedekah, begini gimana sih fadilah, itu boleh. Jadi kita ceritakan itu kepada ulama, kepada ustadz, kepada kiai, kepada orang yang ngerti, supaya apa sih apa yang sedekah itu benar apa enggak, itu yang pertama. Atau apa sih fadilahnya, biar kita menjadi apa? Bertambah, termotivasi untuk apa? Beramal soleh. Itu cerita kebaikan, bukan berarti haram. Karena kadang-kadang kita ikhlas, jangan ada yang tahu, ya. Tapi cerita itu boleh kebaikan kita. Alhamdulillah tadi saya ikut sampai subuh, itu boleh cerita ke orang. Supaya apa? Bukan untuk apa? Biar kau tahu saya ini anak majelis, saya ini orang soleh, saya tiap subuh ikut majelis pada subuh. Nah itu lain niatnya. Dia cerita apa? Untuk menunjukkan apa? Yang pertama begitu nikmat di dalam majelis apa? Ilmu, untuk biar orang itu menjadi apa? Termotivasi juga untuk apa? Ta'lim dan seterusnya. Jadi yang nggak boleh menampilkan amal itu kalau apa? Niat riya atau tafakhur, berbangga-bangga, ujub, itu nggak boleh. Tapi kalau nggak boleh, terutama tentunya untuk mengambil manfaat. Kalau kepada orang soleh, tujuannya biar dikasih motivasi lagi untuk apa?
Berakhilah yang dikatakan oleh Aisyah, diceritain kepada Rasulullah SAW. Akhirnya setelah dengar cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Rasulullah SAW? Dikatakan, faqala Rasulullah SAW, innallaha qad aujabalaha biha al-jannah aw aqaqaha biha minan nar. Kata Rasulullah SAW, innallaha, sungguh Allah. Ini kalau pakai inna itu benar-benar taukid, benar-benar Allah, bukan main-main, benar-benar Allah ngapain? Qad aujaba. Oh, udah inna taukid, qad masuk ke fi'il madhi itu ada tambah lagi. Itu kalau bahasa grammar nahu, qad kalau masuk ke fi'il mudhari kadang-kadang qad yajibu, kadang-kadang wajib, qad yakunu, kadang-kadang terjadi. Tapi kalau pakai qad masuk ke fi'il madhi menjadi apa? Taukid. Dibilang inna, ini tafsirnya ada dua. Inna, sesungguhnya Allah qad aujaba, benar-benar telah mewajibkan. Tuh apa? Ini kalau bahasa kita apa ya? Benar-benar agak mungkin meset tuh bahasa. Kalau Betawi kalau tahu kita apa namanya? Kalau menguatkan benar-benar tuh. Swear, Pak, swear nggak masuk. Swear itu pasti enggak. Benar-benar, sungguh-sungguh. Kenapa? Allah telah mewajibkan kepada perempuan yang model begini, orang tua yang model begini apa? Al-jannah, yaitu apa? Surga. Allah, makanya kita kalau mau sedekah nggak usah nunggu banyak. Kita bisa bantu 1000, bantu 1000. Karena kita nggak punya uang. Bahkan boleh jadi orang yang ngasih 1000 itu lebih mulia di hadapan Allah daripada yang ngasih 1 juta. Karena yang punya ngasih 1000 itu duit cuma 10.000. Ngasih 1000 duit itu luar biasa. Yang ngasih 1 juta duit 1 triliun. Ngasih 1 juta ya. Lebih mulia 1000 itu daripada. Jadi Allah tidak melihat apa yang dikasih, tapi Allah melihat kondisi apa? Siapa yang ngasih? Kondisinya beda. Kondisinya itu luar biasa. Ini orang bisa jadi bahkan fa'ilam tajidu, kata kalau kau nggak mendapatkan apa yang kau bisa kasih, fabi kalimah thayyibah, dengan kalimat yang baik. Itu juga jadi apa? Jadi sedekah, minta ya Allah, maaf saya nggak punya, saya nggak ada apa-apa. Itu kalimat thayyibah. Kalau memang nggak bisa begitu, jangan malah balik ngasih, ngomong nyakitin. Allah bilang la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ngasih maulid proposal, maulid nulu ngasih itu batal tuh apa? Sedekah. Si muda minta-minta kerja dong, kasih lagi. Itu nggak boleh itu. Itu la tubtilu sadaqatikum. Jangan kau apa? Mengikuti sedekahmu bil adha, dengan kalimat yang menyakitkan. Jadi nyakitin kan, terima sih terima, tapi apa? Sakit jadi kasih. Apalagi udah kagak ngasih nyakitin, ada juga tuh. Minta-minta mulu kerja, ngasih aja tercela gitu. Ngasih sambil ngomong nyakitin tercela, apalagi udah kagak ngasih apa? Nyakitin. Ada yang model begitu kan? Udah ngasih nyakitin, ini musibah itu orang. Udah kagak ngasih nyakitin, dosa, bukan dapat apa? Acara-acara mulu, ada. Wah, itu kalimatnya udah kagak ngasih ya. Nah, ngasih aja, ngasih dengan kalimat yang nyakitin kita sakit hati. Apalagi udah kagak ngasih ya, Pak, nyakitin. Rasulullah SAW, kalau memang kau nggak ngasih nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi di kalimatin, thayyibah, kau nggak punya di sini ngomong dengan yang apa? Baik, jangan nyakitin orang. Masa saya nggak nasihatin dia bukan lagi butuh. Saat berhenti diam, nih dia mintanya kita kasih, dia mau nasihatin selesai. Lagi duduk santai, baru kasih tahu. Mau minta-minta juga. Jangan pas lagi minta. Rasul nggak pernah tuh orang lagi ngerjain langsung nabrak. Nggak ada Rasulullah nasihatin orang lagi apa? Lagi dalam keadaan melakukan itu kesalahan. Yang ada Rasulullah melakukan berarti. Setelah itu Rasulullah naik ke mimbar. Jadi bukan ditegur dengan apa? Nggak ada cari cerita orang lagi mabuk dipegang sama Nabi. Nggak. Oh, nanti baru dia sudah selesai dia apa? Dinasihatin. Contoh paling gampang kan pernah sering kita ceritakan. Rasul lagi duduk, tiba-tiba ada orang Badui kencing mesin. Rasul nggak tegur, diam dulu. Udah selesai, baru dikasih tahu. Jadi nggak ada cerita Nabi itu orang lagi maksiat langsung apa? Kenapa orang lagi maksiat, orang lagi melakukan kesalahan itu sulit untuk menerima apa? Teguran. Orang lagi minta, lagi butuh nasihatin, nggak bakal diterima. Yang ada
marah dia yang penting. Kenapa? Tapi kalau sudah selesai hajat sudah dikabulkan, selesai, baru dikasih nasihat, baru bisa masuk. Jangan pernah nasihatin orang lagi lapar. Nasihat yang lapar, bawahnya ngamuk aja. Ini kalau kelamaan nih, cemberut semua nih, uluk doa gitu. Nasihatin kelamaan, itu lagi lapar. Kalau lagi lapar, nasihatin dengan enak-enak udah. Makanya kalau lagi lama jangan panjang-panjang. Urusan lapar. Kecuali di rumah udah pada makan, udah ngopi, datang tuh enak. Tapi kalau begini kelamaan, orang lagi lapar nggak boleh nasihatin. Orang lagi lapar tidak, nggak boleh dimakan. Orang lagi lapar kasih makan, kenyang baru dikasih apa? Nasihat. Cuma kalau kesini saya baru datang kasih makan uduk, tidur. Makanya dikasih uduk terakhir. Jadi nggak bisa. Terus yang kedua, jangan lagi marah. Marah juga nggak boleh. Lagi marah dinasihati nggak bisa. Sama seperti marah, nasihati nggak bisa. Orang lagi marah, nasihatin orang, ngamuk aja bawaannya. Orang lagi marah, kelihatannya nasihat, tapi kelihatan pakai ayat, pakai hadis, pakai emosi, itu nggak enak didengarin. Rasulullah SAW ngeluarin ayat, ngeluarin hadis, ngamuknya Nabi, orang bisa terima karena dia lagi cinta. Rasul lagi cinta, orang lagi cinta, ngasih nasihat itu enak aja. Coba nih kita dimarahin sama orang kita cintai, itu enggak. Tapi kalau orang lagi emosi, lagi benci sama kita, jangankan nasihat baik, kalau senyumnya ini pegel kita. Dia positif, pegel bukan saya. Senyumnya itu sakit kita, dia nggak senyum, melihat senyum sakit kita. Kenapa? Emang dia orang benci sama kita. Jadi nggak bisa bapak ibu ngasih nasihat, kita lagi pegel sama bapak, lagi emosi, nggak bisa. Lagi emosi jangan memberikan keputusan, jangan memberikan nasihat. Makanya hakim dalam Islam nggak boleh memutuskan perkara dalam keadaan lapar dan nggak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah kepada benci. Kenapa? Akan berantakan urusannya itu apa? Lagi lapar sama apa? Marah. Ada istilah orang Arab, jangan suka menjanjikan orang kalau sedang jatuh cinta. Nah, kita jangan janjiin orang. Bablasan gitu. Gunung pun kalau perlu saya kasih, wah itu lagi cinta. Pas itu sadar minta, yang dia minta. Jangan jatuh cinta, jangan berjanji saat jatuh cinta kepada seseorang. Saat lagi cinta sama bulan, jangan janji sama dia. Karena paling gampang janji kalau lagi apa? Makanya lagi itu berbahaya. Yang mudah-mudahan maksudnya. Nah itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dijadikan amin ahli jannah, dijadikan orang-orang yang layak untuk mendapatkan surganya Allah dan diselamatkan dari murkanya Allah. Dan semoga kita semua dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan anak-anak kita insya Allah kedepannya menjadi anak yang berbakti kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan di hadis kitab Riyadhus Shalihin dari riwayat Aisyah dari hadis ke-269. Semoga mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.